bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Cahaya hijau dan cahaya hitam tersebar di langit, dengan cara yang benar-benar gila dan sangat biadab. Masing-masing cahaya dari mereka, telah mendominasi setengah dari langit. Riak menakutkan itu menyebabkan banyak orang menjadi pucat dan cemas. Naga berwarna hijau besar merobek udara dari jauh. Seseorang bisa samar-samar melihat tubuh Lindong, yang berada di dalam cahaya hijau yang lebat. Darah segar terus mengalir keluar dari tubuhnya. Beberapa luka muncul di tubuh kuat yang dibanggakannya. Ini bukan sebagai hasil dari kekuatan eksternal, melainkan, itu adalah beban kuat yang ditimbulkan oleh letusan aura naga langit di dalam tubuhnya, sesuatu yang telah melampaui apa yang bisa ditangani oleh tubuh fisiknya. Aura naga langit yang ditinggalkan King Zi dalam tubuh Lindong, itu sangatlah kuat. Namun, itu bukanlah kekuatan yang Lindong pada saat ini, dapat dengan mudah mengontrolnya. Bahkan, hanya dengan mengaktifkan sebagian kekuatan, itu masih bisa menyebabkan tubuh fisik Lindong, yang dianggap kuat, itu terlihat dengan beberapa luka. Namun, Lindong tidak terpengaruh, meskipun darah segar mengalir di tubuhnya. Ada kegilaan yang akan membuat seseorang berdebar di kedua matanya. "Mati kau!" teriak Lindong. Jeritan yang dalam tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Lindong. Naga hijau itu mendesing, dan mengancam melalui bentrokan dengan naga hitam, dengan cara yang kejam dan biadab. Ledakan. Dua ar. Semua suara di seluruh tempat ini, tampaknya telah dimusnahkan saat tabrakan terjadi. Bahkan, waktu di tempat itu sendiri tampak melambat. Cahaya hijau dan hitam tampak seperti dua matahari yang cerah, saat cahaya yang intens meletus di langit. Setelah itu, ada riak yang menakutkan, dengan kekerasan dan kebiadaban yang tak terlukiskan. Riak itu berubah menjadi badai dan tersapu dari langit. Naga hijau dan naga hitam saling menggigit di langit. Bentrokan kedua naga tersebut sangat mengejutkan. Ekspresi Feng Chang pucat, ketika dia melihat naga hijau dan naga hitam, yang saling menggigit di langit dalam jarak yang cukup dekat. Ketika dia melihat taktik Lindong ini, bahkan, dia tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan kejutan di matanya. Dengan kekuatan Yuan Nirvana Stage 4-nya, kekuatan besar yang terbentuk ketika mengaktifkan Heavenly Soul Tracer, akan menyebabkan seseorang yang seperti Mu Lin dan yang setara dengannya, yang tidak memiliki teknik khusus, akan mengalami luka parah. Namun, serangan semacam ini masih sepenuhnya diblokir oleh Lindong. Awalnya, Feng Chang berpikir, bahwa pemenang akan ditentukan setelah dia menggunakan harta jiwa surgawinya. Namun, situasi di depannya ini, menyebabkan kekhawatiran mulai melonjak di hatinya. Feng Chang benar-benar tidak bisa membayangkan, bagaimana Lindong yang hanya memiliki kekuatan panggung 3 Nirvana Yuan, benar-benar bisa memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Bahkan, jika dia telah mendapatkan salah satu warisan dari 4 sekte besar yang misterius, tidak mungkin baginya untuk begitu sulit untuk ditangani. Bang! Dua sosok yang ditutupi dengan aroma bau darah saling bertabrakan dengan kejam dan biadab, antara satu sama lain di dalam hutan ini. Kekuatan ganas dan tak terkendali itu mengguncang tanah, membentuk banyak parit dalam prosesnya. Angin kencang meletus. Bahkan, pohon-pohon tinggi di sekitarnya diubah menjadi serpihan kayu. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar, ketika kedua sosok itu terlental mundur sejauh ratusan meter, dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka menyerang ke depan sekali lagi dengan mata merah. Niat membunuh menembus tubuh mereka berdua. Darah segar berserakan, dan tanah diwarnai dengan warna merah darah. Pertarungan antara keduanya bisa benar-benar dianggap tragis. Ini adalah pertarungan yang sangat menakjubkan dan berdarah-darah. Naga hijau milik Lindong, dan naga hitam milik Feng Chang, terus-menerus mengeluarkan gelombang demi gelombang riak energi yang mengejutkan, dan mereka menghancurkan langit. Bahkan, awan gelap di langit dengan paksa terkoyak-koyak pada saat ini.
Banyak pasang mata yang berkumpul di sekitar tempat ini saat ini, dalam keadaan benar-benar terpana. Bahkan, orang-orang yang seperti Mulin, dapat memiliki ketakutan yang tampaknya telah mengeras di wajah mereka. Cahaya hijau dan hitam terus menyebar. Pada saat yang sama, ekspresi kesal secara bertahap muncul dari dalam mata Lindong, yang berada di dalam naga hijau. Mengaum, raungan rendah dan dalam tiba-tiba dilepaskan dari tenggorokan Lindong. Kulitnya benar-benar pecah, membentuk banyak luka, sementara darah segar mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama, gelombang cahaya hijau yang mengejutkan datang keluar. "Bersiaplah," teriak Lindong. Ekspresi badas itu memenuhi mata Lindong. Tangannya mengepal, ketika dia meluncurkan kepalanya dengan keras. Pada saat yang sama, cakar besar naga berwarna hijau besar yang menutupi tubuhnya, juga meletus pada saat ini. Cahaya hijau diaglomerasi pada cakar naga, menembus udara dan menabrak kepala naga hitam dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan. 2R. Riak energi yang menakutkan meledak di atas kepala naga hitam. Tampaknya, langsung memicu reaksi berantai. Dari kepala, hingga ekornya, tubuh naga hitam Feng Chang terus meledak. Cahaya hitam pekat itu juga dengan cepat menjadi pucat. Meledak. 2R 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 2R. Cakar naga berwarna hijau mengepal dengan keras, sebelum kepala naga hitam itu dihancurkan dengan paksa, sampai ke titik di mana sosoknya pecah. Ekspresi ngeri melonjak ke semua mata di langit saat ledakan terjadi. Jiwa naga hitam yang terbentuk, ketika Feng Chang mengaktifkan harta karun jiwa surgawi, sebenarnya dihancurkan dengan paksa oleh Lindong. Teriak penonton. Gluk, gluk. Feng Chang, yang memiliki hubungan mental dengan naga hitam, meludahkan seteguk darah, ketika naga hitamnya meledak, sebelum aura pada dirinya langsung berubah lelah. Jelas, dia serius terlibat dengan kehancuran naga hitam. Bagaimana ini mungkin? Gumam Feng Chang. Feng Chang masih belum bisa pulih setelah memuntahkan darah segar. Dia memandangi jiwa naga hitam, yang meledak di udara dengan tak percaya, saat dia menggerang. Melolong. Cahaya hijau mendominasi pada cahaya seperti kilat yang berada di langit, setelah saat dia mengaum. Sosok yang berlumuran darah segar berangsur-angsur keluar dari tubuh naga hijau, yang secara bertahap menjadi pucat. Dengan cepat, sosok itu muncul di depan Feng Chang. Ekspresi Feng Chang berubah, ketika melihat sosok berlumuran darah, yang sedang mengisi ulang kekuatannya, saat dia buru-buru menarik mundur tubuhnya. Sementara dia melakukannya, sebuah tangan yang tertutup darah diperpanjang dengan kecepatan seperti kilat, dan meraih segel logam hitam seukuran telapak tangan itu. Lindong sebenarnya telah berpikir untuk merebut harta jiwa surgawi yang merepotkan ini dari tangan Feng Chang. Gumam Feng Chang, "Bodoh, aku sudah menanamkan segel darah di dalam harta ini. Kamu tidak akan bisa merebutnya, hanya karena kamu menginginkannya." Feng Chang segera berteriak marah, ketika melihat adegan ini. Segel di tangannya berubah saat dia bermanuver dengan segel naga hitam Sky Roaring, untuk melarikan diri dari tangan Lindong. "Jika kamu telah menanam segel darah, yang harus aku lakukan adalah menghapusnya," ucap Lindong. Lindong mengeluarkan tawa dingin. Dia melihat segel hitam yang berjuang keras mempertahankannya di tangannya, yang dengan samar-samar, menunjukkan tanda-tanda melepaskan gelombang sonik hitam yang sangat tajam. Matanya berubah dingin, ketika batu jimat di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih menyembur keluar dari telapak tangan Lindong, dan langsung menutupi Black Dragon Sky Roaring Seal. Ketika cahaya putih menutupinya, Feng Chang tiba-tiba merasakan, bahwa koneksi yang dia miliki dengan Soul Tracer benar-benar terputus. "Bagaimana ini mungkin?" ucap Feng Chang. Mata Feng Chang tiba-tiba menyusut. Sebuah kejutan melonjak di hatinya. Dia sudah menanamkan segel darah di harta karun jiwa surgawinya, dan bahkan seorang ahli yang satu tingkat lebih tinggi darinya, akan kesulitan melepasnya. Oleh karena itu, bagaimana Lindong berhasil melakukannya secepat ini? Pikir Feng Chang. "Haha, terima kasih untuk hadiahmu. Aku akan menyimpan 30 juta harta Nirvana Pills ini," ucap Lindong. Cahaya putih yang menutupi segel logam berwarna hitam menghilang dalam sekejap. Lindong tidak bisa menahan tawa sepenuh hatinya. Item ini akhirnya mendarat di tangannya. Banyak ekspresi di udara sedang mengalami perubahan drastis. Kelopak mata Mulin dan yang lainnya mulai berkedut dengan intens.
Lindong sebenarnya secara langsung mengambil harta karun jiwa surgawi dari tangan Feng Chang. Gluk, Feng Chang, yang sudah terluka parah, akhirnya melukai dirinya sendiri karena marah, ketika dia mendengar tawa hangat Lindong. Seteguk darah segar dimuntahkan, matanya ganas saat dia menatap Lindong. Namun, tubuhnya tiba-tiba ditarik mundur. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lindong, yang telah merebut harta jiwa surgawinya. Namun, sekarang dia telah kehilangan harta karun jiwa surgawi, itu sangat tidak menguntungkan baginya jika pertempuran ini berlarut-larut. Kamu ingin pergi? Serahkan dulu segel nirvana kamu, teriak Lindong. Rasa dingin di mata Lindong menjadi lebih padat, saat dia melihat tubuh Feng Chang yang sedang menarik diri untuk mundur. Dia melangkah maju dan tubuhnya bergegas keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Feng Chang. Cahaya di telapak tangannya menggumpal. Dia bermanuver dengan kekuatan Yuan yang hampir habis di tubuhnya. Setelah itu, jarinya membengkak, berubah menjadi jari naga berwarna hijau. Jari naga hijau, teriak Lindong. Jari naga melesat menembus ruang, jari itu membawa aura tajam. Saat jari itu dengan kejam bergegas menuju Feng Chang di depan banyak mata yang terguncang, dengan kecepatan yang mengejutkan. Ekspresi Feng Chang berubah drastis, saat dia melihat jari naga itu bergegas. Saat ini, dia sudah pada batasnya, setelah pertempuran pahit sebelumnya, dan kekuatan bertarungnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah memeras kekuatan Yuan yang tersisa dari tubuhnya. Lingkaran cahaya berwarna emas mulai menyebar. Swoosh! Jari naga itu bergegas keluar, dan langsung mendarat di lingkaran cahaya berwarna emas. Riak mulai bergoyang liar di lingkaran cahaya. Ini sudah berakhir, teriak Lindong. Rasa dingin yang lebat melonjak di mata Lindong. Sudut mulutnya perlahan terangkat, berdengung. Jari naga itu dengan cepat bergetar. Dengan suara, "Brak!" Lapisan terakhir lingkaran emas yang melindunginya meledak terpisah, membentuk banyak celah. Retak. Suara retakan kecil terdengar. Mata Feng Chang menyusut seukuran lubang jarum pada saat ini. Jejak-jejak kengerian akhirnya keluar dari dalam matanya. Sebuah serangan yang mematikan, tanpa kekuatan yang sama, menembus dada Feng Chang saat darah segar menyembur keluar. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Feng Chang melesat mundur sebelum akhirnya menabrak tanah, menghancurkan selusin pohon yang menjulang tinggi, sebelum perlahan-lahan berhenti. Feng Chang diam sepenuhnya. Setiap tatapan terkunci pada sosok menyesal, yang bersandar pada pohon raksasa, saat ia dengan keras terbatuk, dan mengeluarkan seteguk demi seteguk darah segar. Aura Feng Chang saat ini sangat lemah. Ucap penonton. Dalam pertukaran intens mereka, Lindong tampaknya telah muncul sebagai pemenang. Kesunyian itu berlangsung sesaat, sebelum akhirnya dipecahkan oleh serangkaian suara terengah-engah. Wajah Feng Chang diwarnai dengan rasa takut, yang sekali lagi memandang ke arah sosok muda di langit. Pria muda itu berdiri di udara, ketika darah segar mengalir dari tubuhnya. Saat angin bertiup kencang, aroma bau darah samar-samar menyebar di udara. Mereka berdua tidak terlihat terlalu tenang, tapi tentu saja, setelah menyaksikan pertempuran sengit sebelumnya, tidak ada yang berani mencibir pada penampilan Lindong saat ini. Pertarungan mereka, hanya bisa digambarkan sebagai pertarungan yang paling menakjubkan, bahkan untuk Mulin dan yang lainnya. Mereka jelas mengerti, bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mendorong harta jiwa surgawi yang dipegang Feng Chang, sampai ke langkah seperti itu. Dengan demikian, meskipun Lindong telah memperoleh kemenangan yang sulit, dia sudah jauh melampaui mereka. Di bawah tatapan semua orang, sosok Lindong perlahan-lahan mendarat di depan Feng Chang yang batuk darah. Mata Lindong dingin, dan acuh tak acuh. "Kamu menang," ucap Feng Chang, sambil menyeka darah di sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi saat ia mengangkat kepalanya, dan menatap Lindong. Suaranya serak, sementara ekspresinya menyedihkan, karena mengalami kekalahan. Lindong menatap Feng Chang dan tersenyum sedikit. Dia mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan lembut menepuk bahu Feng Chang, seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan yang beriak di permukaan tubuhnya, perlahan-lahan melemah. Ketika Feng Chang melihat Lindong mendekat, dia tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia memaksakan senyum saat tangannya bergerak sedikit.
Ekspresi menyeramkan tiba-tiba melintas di matanya yang lebih rendah, sementara kilatan dingin menyapu telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam menusuk ke arah hati Lindong. Gilep, suara daging segar dari pisau yang tertusuk terdengar. Kilatan dingin di tangan Feng Chang, tiba-tiba membeku setengah inci di tenggorokan Lindong, mulut Lindong menganga, ketika dia menatap wajah pemuda yang masih tersenyum di hadapannya. Jari-jari Feng Chang telah menembus tenggorokannya seperti pedang yang tajam. Karena aku bisa mencapai tahap kompetisi ini, aku secara alami tidak begitu naif. Lindong bergumam pelan, ketika dia melihat Feng Chang, dengan darah yang keluar dari mulutnya dengan panik, ketika matanya yang sangat kesal menatap balik. Pemenang akan mendapatkan segalanya, sementara yang kalah, akan kehilangan segalanya. Karena kamu telah salah memkari musuh, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Aku tahu bahwa, jika aku yang kalah, cara kamu akan 10 kali lebih kejam daripada cara aku. Namun, sayang sekali, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Ucap Lindong. Lindong mengulurkan tangan kanannya. Di tengah telapak tangannya, adalah segel nirvana perak yang gemerlapan. Dia dengan cepat meraih telapak tangan Feng Chang. Di dalam telapak tangannya, ada segel nirvana emas. Segel nirvana tingkat surgawi. Telapak tangan Lindong dengan lembut menyentuhnya, ketika segel nirvana emas di tangan Feng Chang memudar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sementara segel nirvana di telapak tangan Lindong dengan cepat berubah, dari perak menjadi emas murni. Menyerap segel nirvana Feng Chang, ternyata telah meningkatkan segel nirvana Lindong ke tingkat surgawi. Feng Chang menatap Lindong dengan pahit, saat Lindong menyerap segel nirvananya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi darah di mulutnya benar-benar menghalangi kata-katanya. Pada akhirnya, kehidupan di matanya dengan cepat mulai memudar, dan yang terakhir, tubuhnya yang tidak bergerak, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Menyebabkan awan debu kecil naik. Pemimpin kerajaan super ini, yang namanya pernah mengguncang kota Wanxiang, kini telah kehilangan kualifikasi untuk bertarung, tepat ketika ia memasuki area inti. Menjadi salah satu arwah yang tak terhitung, yang meninggalkan negeri ini. Teguk, Mulin dan yang lainnya menatap mata yang acuh tak acuh Lindong, ketika jari-jarinya yang basah karena darah ditarik keluar. Sikap acuh tak acuh Lindong telah menyebabkan dinginnya duri meninggi. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan, bahwa lelaki yang biasanya terlihat lembut ini, sebenarnya sangat kejam ketika tiba saatnya, bagi dirinya untuk bertindak. Kematian Feng Chang, mirip dengan menghancurkan setengah dari kekaisaran awan angin, ucap Mulin sambil menghela nafas. Bahkan, dia merasa sedikit menyesal secara pribadi, karena dia telah menyaksikan kekaisaran yang begitu kuat, kini telah jatuh ke keadaan seperti itu. Aku khawatir, itu bisa lebih dari setengahnya. Gumam Mu Hanyu, perasaan yang rumit terdengar dari suaranya. Setelah mendengar ini, ekspresi Mulin tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya, untuk menatap hutan di kejauhan, sesuatu yang mengamuk dan kejam, sampai ke aura maksimum, tiba-tiba meledak dari sana. Tinju menghancurkan pasukan harimau putih. Teriak Little Flame. Raungan harimau diikuti oleh teriakan, yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir pun terdengar. Saat mereka memudar, hutan bergetar hebat. Kerumunan samar-samar melihat harimau putih besar, muncul dengan mengamuk, dengan kekuatan tinju maksimumnya, yang berisi niat membunuh dan keputusasaan melesat maju. Ledakan. 2 tanah bergetar ketika pukulan itu dieksekusi, dan langsung merobek tanah selebar 100 meter. Pada saat yang sama, seekor harimau putih yang melonjak dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya, dan niat membunuh yang dikemas dengan setiap ons kekuatan dari tubuh Little Flame, dengan sungguh-sungguh menghantam sosok berotot itu, yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Ledakan. 2 suara kulit kepala yang mati rasa terdengar. Sosok berotot itu langsung terhempas, saat dia secara manual muntah darah. Sementara itu, cahaya keemasan yang berkilauan di tubuhnya, itu terlihat benar-benar redup. Akhirnya, di bawah tatapan kerumunan, tubuhnya terbang sebelum akhirnya menghantam batu besar dengan menyeramkan. Ketika orang banyak melihat sosok itu, yang bagian atasnya tertutup puing-puing, semua mata mereka menyusut dengan keras. Itu karena mereka tiba-tiba menyadari, bahwa sosok itu adalah Meng Lai, dari Wind Cloud Empire.
Namun sekarang, sepertinya tubuh Meng Lei yang semula menakutkan, berubah menjadi bentuk yang aneh. Ledakan. 2R. Di hutan yang jauh, niat membunuh yang menakutkan menyembur keluar. Setelah itu, sosok besar berlari keluar seperti binatang prasejarah yang kejam, sebelum ia dengan serius mendarat di depan Meng Lei. Tanpa ragu-ragu, dia segera meninju kepala Meng Lei dengan kejam. Bola mata semua orang, seakan-akan langsung melompat dengan kasar. Serangan yang begitu kuat dan brutal. Bahkan jika Meng Lei memiliki 9 nyawa, dia pasti akan mati. Meng Lei sudah selesai, ucap penonton. Saat debu mereda, sosok raksasa itu dengan cepat menyusut, sebelum berubah kembali menjadi tubuh asli Little Flame. Semua orang bisa melihat ada banyak luka mengerikan yang menempel di tubuhnya. Meskipun akhirnya dia mengalahkan Meng Lei, dia juga harus membayar harga mahal. Meskipun demikian, terlepas dari seberapa berat harga yang dia miliki, dibandingkan dengan Meng Lei yang kehilangan nyawanya, dia jelas beberapa kali jauh lebih baik. Di bawah tatapan orang banyak, Flame kecil langsung menyambar tubuh Meng Lei. Setelah itu, seperti apa yang dilakukan Lindong, dia langsung menghisap segel nirvananya ke telapak tangannya. Segera, segel nirvana di telapak tangannya berubah menjadi emas. Bang! Kerumunan orang tercengang oleh pemandangan ini. Di kejauhan, sosok hitam lain dilemparkan sampai dia akhirnya mendarat di samping mayat Meng Lei. Ketika orang banyak berbalik untuk melihat, mereka melihat pria yang terluka parah, sebenarnya adalah anggota tahap 4 Yuan Nirvana terakhir dari anggota Cloud Wind, Luo Tong. Dibandingkan dengan Feng Chang dan Meng Lei, Luo Tong jelas telah mempertahankan hidupnya. Namun, ketakutan di matanya begitu mendalam, sehingga tidak ada yang bisa memahami kedalamannya. Tidak ada yang tahu, jurus mengerikan apa yang telah dia keluarkan dalam pertarungan sebelumnya dengan Little Marten. Ledakan, 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 2R, 2R, 2R. Setelah Luo Tong dilemparkan, 5 tokoh lainnya terlempar dengan menyeramkan ke arahnya. Di kejauhan, Su Rou melayang dengan cahaya hijau di sekeliling tubuhnya, melepaskan getaran yang sangat kuat. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya 5 praktisi tahap 3 Yuan Nirvana dari Wind Cloud Empire telah ditangani sendiri. Kerja bagus, Little Rou, ucap Lindong. Ketika dia melihat pemandangan ini, sedikit kejutan melintas di mata Lindong. Segera, dia mengangkat ibu jarinya ke arah Su Rou. Cahaya hijau di sekitar Su Rou dengan cepat menghilang. Ketika dia melihat Lindong memujinya, wajahnya memerah. Segera, dia bertanya dengan cemas, "Kakak Lindong, luka-lukamu?" "Jangan khawatir," ucap Lindong tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya. "Hahaha, hanya melakukan pertarungan dekat. Kalian benar-benar dipaksa ke keadaan yang menyedihkan seperti ini," ucap Marten kecil. Sosok Little Marten berjalan santai dari kejauhan. Ketika dia melihat Lindong dan api kecil berlumuran darah, matanya memindai seluruh tubuh mereka, sebelum dia meledek Lindong dan Little Flame dengan sadis. "Kami memang mengalami kondisi yang agak menyesal. Namun, itu benar-benar memuaskan," ucap Lindong. Lindong tersenyum dan dia tidak membalas ejekan Marten kecil. Feng Chang dan Meng Lei memang individu yang kuat. Sejak mereka masuk ke dalam battlefield kuno, mereka telah bertemu beberapa lawan. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar begitu dekat. Meskipun begitu, kekaisaran awan angin sudah berakhir. Marten kecil dengan lembut tersenyum ketika berkata, "Memang, mereka semua sudah berakhir," ucap penonton. Ungkapan ini segera muncul di benak semua orang di keramaian. Ketika perhatian mereka berbalik ke arah kelompok Lindong, sebagian besar dari mereka menghela napas dalam-dalam, seolah-olah mereka berusaha untuk menghembuskan kejutan di hati mereka. 2 pemimpin Wind Cloud Empire telah meninggal di sini. Jelas, kerajaan super mereka akan jatuh juga. Mereka mungkin kerajaan super pertama yang telah dihilangkan setelah memasuki wilayah inti. Selain itu, orang-orang yang mencapai prestasi seperti itu adalah sekelompok pria yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Jika berita tentang masalah ini menyebar, itu akan mengejutkan seluruh wilayah inti. Benar-benar membuat nama seseorang akan naik drastis dalam satu pertempuran. Ucap seseorang, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.